Kita baca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17, teksnya dari ayat yang ke-4 sampai 7. Jadi untuk konteks kita baca lagi dari ayat pertama. Text for the Word of God is taken from John chapter 17. We will be focused on verse 4 to 7. But in order to see the context, let's read for verse 1. So let's see verse 1 to 7. 1 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. All for God's glory. Soli Deo Gloria. Semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah tema dari khotbah pada saat ini. Ada 3 poin yang akan kita pelajari bersama dari tema itu berdasarkan teks yang kita baca bersama. Yang pertama, bahwa Tuhan Allah dimuliakan lewat pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus sejak semula sebagai Allah telah memiliki kemuliaan itu. Dan yang ketiga, bahwa semua orang milik Allah harus memuliakan Tuhan. All glory is for God. Jesus glorified God through his work.
That's first point. Second point, that Jesus already got that glory since the beginning as God. And number three, we as God's people must glorify God's name. So all glory for Him alone. That's what in Latin it says, soli Deo Gloria. Kalau ada yang melihat orang menulis SDG, soli Deo Gloria, itu adalah ungkapan dari para reformator tatkala mereka merumuskan 5 pilar reformasi. Salah satunya itu adalah soli Deo Gloria. Saudara-saudara tentu ada yang ingat 5 pilar semboyan reformasi tatkala gereja dirubah untuk kembali ke Alkitab, back to the Bible. Yang pertama dikatakan bahwa semua adalah anugerah Tuhan. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa semua itu selain adalah anugerah Tuhan adalah firman. Kemudian hanya oleh karena iman, hanya karena Tuhan Yesus Kristus saja kita selamat, dan oleh karena itu semua harus kembali kepada Tuhan. 5 pilar itu diambil berdasarkan firman Tuhan. Dan pada hari ini kita belajar pilar yang terakhir, bahwa semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Kalau kita kembali ke teks di sini, saudara lihat di ayat yang pertama, dikatakan demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata. Berarti ayat pertama ini adalah kesimpulan bahwa ini sudah kesimpulan terakhir. This is the last sentence of Jesus to his disciple, and then after that he looked above to the sky, to heaven, and he prayed to the Father. Dan isi doanya ini sangat menarik, saudara, karena ini adalah doa yang terpanjang yang tercatat di dalam firman Tuhan. This is the longest prayer of our Lord Jesus Christ as the great high priest. Dia sebagai imam besar yang agung, yang datang untuk menyelamatkan kita, dia berdoa yang panjang sekali. Beda dengan doa Bapa kami yang kita belajar, yang Tuhan Yesus juga ajar cara berdoa. So you see, this prayer is longer than the Lord's Prayer that we know. Very interesting to learn from this prayer. Tuhan Yesus, dia startnya dengan Bapa, tiba saatnya permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. 2 kata kemuliaan itu, kata mulia itu dipakai. Pertama dia bilang permuliakanlah anakmu, kemudian supaya anakmu mempermuliakan engkau. In English you see the word glory there. Glorify your son, that your son may glorify you. Itu adalah fokus. Itu adalah target. Itu adalah tujuan dari doa yang panjang ini. This is the target and goal and point of Jesus' prayer, that God might be glorified. Kalau kita banding dengan doa Bapa kami, sedikit mirip. Saudara masih ingat ya dalam doa Bapa kami ya, apa disebut di sana diajar? Bapa kami yang di surga. Yesus juga bilang di sini, Bapa. Terus petisinya yang pertama, dimuliakanlah namamu.
in the Lord's Prayer, number 1 of the petition, after saying, Our Father in heaven, Jesus says that the people must ask that His name is going to be glorified, supposed to be glorified. Hallowed your name. Your name must be glorified. That's the first petition of the Lord's Prayer. Jadi doa Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu. Sekarang doa yang panjang ini juga Yesus bilang, Bapa, agar namamu dimuliakan lewat. Dengan demikian, saudara, kita belajar bahwa tujuan Tuhan Yesus memohon kepada Bapa agar Bapa punya nama dipuji, agar Bapa punya nama dimuliakan. Dan ini juga kembali kepada tujuan Bapa menciptakan manusia. Let's go back to the point, the purpose, the goal of God. When God created man, that man may glorify His name. Tujuannya begitu. Agar nama Bapa itu dimuliakan. Tuhan Yesus yang adalah Allah datang menjadi manusia seperti kita. Dia datang untuk menunjukkan kepada kita apa yang harus manusia buat, apa yang harus Adam dan Hawa itu buat, apa yang harus anak-anak Adam dan Hawa itu buat, yaitu agar Bapa dimuliakan. The point of creating man, Adam and Eve, and all their children, which is us, is that God's name must be glorified. That's the point. Itu tujuannya. Maka sekarang Tuhan Yesus datang dengan tujuan agar nama Allah itu dimuliakan. Makanya sudah lihat di poin pertama dari teks kita. God is glorified through the work of Jesus. Poin yang pertama yang kita harus lihat berdasarkan teks di ayat yang keempat, bahwa Bapa Allah harus dimuliakan lewat pekerjaan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus harus buat begitu? Karena dialah adalah Adam kedua yang melaksanakan tugas yang Adam pertama harus buat. Yang gagal, Adam pertama itu jatuh dalam dosa. Tapi dia datang sebagai Adam kedua supaya kita bisa ikuti Adam yang kedua ini punya hidup. The first Adam must do that work to glorify God, but Adam failed. Adam fell into sin. So that's why Jesus came as the second Adam to show to the people, to us, what we must do. That is to glorify God. Now you can see in verse 4 that our text. Mari kita lihat di ayat 4 itu bahwa harusnya Adam buat, tapi Adam gagal, jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus datang dan dia laksanakan itu. Dikatakan dalam ayat 4, verse 4, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. I have glorified you in the earth. Saudara ingat baik-baik, ini adalah bagian terakhir dari hidup Tuhan Yesus. Karena setelah ini dia ditangkap, toh. Setelah ini dia udah mati. Jadi sebelum dia ditangkap dan disalibkan dan mati, dia nyatakan kepada Bapa, Father, I have done your work to glorify your name. I have done this that Adam supposed to do. Saya telah melaksanakan tugas sebagai Adam yang kedua, yang mana Adam pertama itu harus buat. Adam pertama jatuh, semua anak-anaknya jatuh. Sekarang saya datang sebagai Adam kedua, saya melaksanakan tugas yang Adam pertama harus buat. I have done the work that first Adam must do, and I have done that. Makanya saudara lihat, tatkala Tuhan Yesus disalib, ada 7 perkataan Tuhan Yesus disalib. Salah satunya dia bilang apa?
sudah selesai. Tetelestai. Bahasa Yunaninya. It's done. I am done. I am finished. Bahasa Inggris yang lain bilang, it is finished. Apa maksudnya dia katakan begitu? Dia katakan kepada dunia dan kepada Bapa, saya sudah laksanakan tugas penyelamatan itu secara sempurna. Bahasa Inggris sudah selesai atau it is finished, atau bahasa Greka Yunani-nya dia bilang tetelestai, itu artinya I already finished, I already arrived at the end, final, done, complete. Di dalam doa ini dia sampaikan kepada Bapa, dan kita boleh pelajari bahwa dia sebagai Adam kedua itu yang Adam pertama harus buat, dan kita semua harus buat, tapi gagal. Dia datang dan dia tunjukkan bagaimana seharusnya Adam pertama itu harus buat. Dan dia buat secara komplit. Dia buat secara sempurna. Makanya Tuhan Yesus gunakan kata bahasa asli itu sangat tepat, bahwa pekerjaannya lengkap, sempurna. Pekerjaan penebusan, pekerjaan penyelamatan, pekerjaan penanggung-jawaban untuk memikul hukuman yang harus kita pikul itu, Tuhan Yesus lengkapi. Bahasa Inggrisnya amazing, isn't it? Luar biasa bukan? You and me must do that. Adam have to do that. Eve have to do that. We all have to do that. Kita harus buat itu, yaitu memenuhi semua aturan, tuntutan, perintah Tuhan itu. But we cannot do it. You and me cannot do it. Kita tidak bisa buat itu. Every day we fall into sin. Ya toh? Tiap hari kita berdosa. Mau lagi untuk sampai sempurna, tidak bisa lagi. Usaha jatuh lagi. Kenapa? Karena kita punya kelemahan secara manusia. Kenapa? Karena keinginan jahat dari diri kita itu. Kenapa? Karena setan berusaha supaya kasih jatuh kita. Kenapa? Karena dunia juga mau menarik kita untuk menjatuhkan kita. Maka tidak bisa kita sampai pada kesempurnaan itu untuk diselamatkan. You and me cannot do the work of salvation. You and me cannot earn the good works to get that salvation. You cannot. No one in this earth can do that. Tidak ada satu orang di dunia pun yang bisa memenuhi syarat keselamatan, yang mana dia harus bersih sebersihnya dan laksanakan tuntutan Tuhan secara sempurna. Hanya ada jalan, yaitu Tuhan Yesus. Makanya dia bilang, I am the way, I am the truth, I am the life. Makanya dia bilang apa? Saya adalah jalannya itu. Saya ini adalah kebenaran itu. Saya ini adalah hidup itu. Saudara, cari saja di semua dunia ini. Semua orang berusaha untuk selamat. Semakin dia berusaha, semakin dia kecewa karena jatuh lagi. Dan Alkitab katakan, tidak ada satu orang pun yang bersih. Saudara baca dalam Roma pasal 3, semua orang berdosa. Ada banyak firman Tuhan yang menyatakan bagaimana kelemahannya manusia, bahkan sejak dikandung ibu saja sudah dikatakan itu berdosa. Mazmur 51 nyatakan itu. Kejadian pasal 8 ayat 21 nyatakan itu. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan 6 nyatakan itu. Roma pasal 3 nyatakan itu, bahwa tidak ada satu manusia pun yang bersih dari dosa itu. Oleh karena itu kita membutuhkan Tuhan Yesus. Maka saudara, berita ini di dalam bahasa Alkitab yang kita bicara seperti ini namanya good news.
You and me need to hear the good news. What is the good news? The good news is that Jesus has come and completed all the work that you and me must do. That's the good news. You don't need to do that anymore. You don't need it. Jesus did it for you. And whoever people who try to do it will feel disappointed because fail again. But good news for you and me is that Jesus completed all the work for God's glory and for you and my salvation. Jadi berita kabar baik yang harus dunia dengar, yaitu bahwa kita yang berusaha mau selamat ini tidak perlu usaha untuk selamat lagi. Tidak perlu berusaha. Karena Tuhan Yesus telah laksanakan semua itu. Itu di ayat 4 ini jelas. You can see in verse 4 here. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan. Kata selesai ada di situ keluar. Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. I have done all the work that you have given to me to do. I've done. Maksudnya dia sudah laksanakan semuanya itu untuk saudara dan saya. Makanya kita orang Kristen ini adalah orang yang harusnya paling beruntung, paling berbahagia, meskipun kita harus menghadapi masalah. Tetapi secara spiritual dengan firman Tuhan ini adalah berita sukacita bagi saudara dan saya. Kalau orang yang lain masih pikir-pikir, nanti kalau saya mati nanti ditimbang, saya buat baik, nanti saya selamat, kurang, nanti saya tidak selamat. Dia bingung, makanya banyak orang di dunia itu dia bilang, mudah-mudahan saya selamat. Bahasa yang sering dikatakan itu insya Allah, mudah-mudahan. Tidak tahu dia selamat atau tidak. Kita tidak begitu. Karena ini dikatakan di sini, selesai. What you need is only believe in Jesus. Itu kerja yang tidak susah, itu hanya percaya Tuhan Yesus saja. Makanya dalam ayat-ayat selanjutnya, Tuhan bilang apa? Saya berdoa bukan saja untuk murid-murid yang ada di depan saya ini, yang ada dengan saya ini, tapi saya berdoa untuk semua yang mendengar firman yang mereka sampaikan, yang mereka khotbahkan, yang mereka ajarkan, dan yang percaya kepadaku, orang-orang itu juga saya doakan. Itu saudara dan saya ini. Jadi doa Tuhan Yesus untuk saudara dan saya juga. Jesus was not only pray for his disciples at that time, but he was also praying for you and me here. Because he says there, I also pray for those who listen to the preaching and teaching of these disciples. Pengajaran yang diberitahukan, yang disampaikan oleh murid-murid, termasuk yang sekarang kita dengar ini, itu adalah target sasaran doa. Tujuannya apa? Agar supaya saudara dan saya ini menjadi satu dengan Tuhan Yesus, menjadi satu dengan Bapa. Ini bagi saya ini luar biasa. You and me and Jesus and the Father are one. Amazing, isn't it? Bahkan dikatakan di sana, you and me has been given by the Father to Jesus. You and me are God. You and me belong to the Father. I would say, wow. Amazing, isn't it?
You and me are God. We belong to God. Kita adalah milik Bapa. Itu dalam ayat selanjutnya dikatakan begitu. Sudah lihat dalam teksnya. Aku berdoa supaya mereka ini, termasuk yang percaya pada pengajaran murid-murid ini, menjadi satu dengan aku dan menjadi satu dengan Bapa seperti kita. Dan itu kata kita itu luar biasa. Artinya ada dua person. Saya, Bapa, mereka menjadi satu. Sudah we become one. Kata satu itu saudara-saudara, itu artinya tidak terpecah. Kata satu yang Tuhan Yesus doakan itu, berarti Tuhan Yesus itu memohon supaya kebersamaan kita ini menjadi satu selama-lamanya. Dan itu harusnya membuat sukacita bagi kita, karena kita dilihat secara rohani bersatu dengan Tuhan Yesus dan bersatu dengan Bapa. Kalau di dunia ini kan persatuan-persatuan itu ada banyak. Persatuan sepak bola, persatuan gym-gym, persatuan atlet, ya toh? Persatuan sekolah-sekolah, persatuan gereja-gereja, persatuan keluarga-keluarga, macam-macam persatuan. Itu ada sense of belonging. Ada rasa bersatu toh. Dan orang kadang-kadang ya bersukacita karena kebersamaan itu, kesatuan itu. Makanya saudara lihat kalau di bola itu, kalau mereka bersatu, biasa mereka teriak-teriak sampai suara hilang. Karena rasa bersatu itu. Tapi saudara, kalau kita banding itu, adakah kita di sini merasa bangga karena kita bersatu dengan Bapa dan Tuhan Yesus? Apa ada di sini yang berani mengatakan dengan luar biasa dan yeli-yeli, ya luar biasa, saya satu dengan Tuhan, saya satu dengan Tuhan Yesus. Kita biasa yel kalau ikut main bola, menang, teriak, ya kan? Persatuan itu yang kita bangga-banggakan. Tapi harusnya kita bangga karena kita satu dengan Bapa, satu dengan Tuhan Yesus. Kebanggaan itulah yang harus menjadi ucapan syukur dan kemuliaan kepada Bapa. Itu adalah Tuhan Yesus punya tujuan. That is the goal of the coming of Jesus when He did all His work. He did the great work for you and me, for your and my salvation, but that God might be glorified. Dengan demikian saudara, dari poin pertama ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus datang memenuhi semua perintah Allah supaya Dia bisa melaksanakannya itu untuk keselamatan kita, tetapi bersama dengan itu agar nama Allah dimuliakan. Makanya poin pertama, all glory is for God. All for God's glory. Soli Deo Gloria. Itu yang harus menjadi pemahaman kita dari doa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada Bapa berhubungan dengan kedatangannya, mulai dari Dia lahir sampai Dia melayani, sampai Dia mati, all for God's glory. And all that He has done for yours and my salvation. And that's why we have to glorify God. Sekarang poin kedua. Now you go to the second point. Jesus has His glory from the beginning already. As God. Mari kita lihat di sana. Ayat yang kelima. You see in verse 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jesus says in verse 5 that He already has that glory
before the world was created. What does that mean? If before the world was created, that means no human being yet. Right? So that means that he already got his glory before he came as man. Before he was born. Jadi ayat yang kelima ini, saudara, memberitahukan kepada kita Tuhan Yesus sendiri sebagai manusia, dia nyatakan dalam doanya supaya murid-muridnya tahu, dan supaya dunia tahu, dan supaya saudara dan saya tahu bahwa dia sebenarnya sudah punya glory itu. Kemuliaannya dia sudah punya sebelum dunia ada. Jadi kalau orang mau tanya apa Tuhan Yesus itu Allah atau bukan, ini ayat proofnya. Ini bukti ayat yang menyatakan kalau dia itu Allah. Ini dia sendiri yang ngomong ini. He himself says in this verse that he is God. Why? Because he said, I got the glory before the world was created. That means before human being exists. That means I'm not human only, I'm God. I am God. Kalau dia bilang dia punya kemuliaan sudah ada sebelum dunia dijadikan, maka bukan saja kemuliaan itu dia miliki, tapi dia juga sudah ada bersama dengan kemuliaan itu. Kenapa bagian ini saya mau tekankan? Tujuan saya supaya saudara jangan sampai digoyang dan diganggu oleh orang yang katakan dia hanya nabi saja. Oh, dia hanya manusia saja. Karena perdebatan itu masih sengit. Masih dibicarakan di sana sini. Kalau Tuhan Yesus itu bukan Allah, hanya manusia saja. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus pegang ini kuat-kuat dan kita harus berani nyatakan bahwa ini bukan kata-kata dari manusia atau murid-murid saja. Tapi Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa dia adalah Allah. Karena dia adalah Allah, dia memiliki kemuliaan itu sebelum dunia dijadikan. The glory is there before the world was created. That means he already there before the world was created. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Nah, karena dia sudah memiliki kemuliaan itu, dia mau memberikan kemuliaan itu kepada saudara dan saya. Kalau sudah lihat dalam ayat yang ke bagian terakhir, 23, 24, 25, itu dikatakan di sana bahwa dia memberikan kemuliaan itu kepada saudara dan saya. Coba lihat di ayat 22 kita start ya. The glory that he has, he gave to us, to you and me. Look at verse 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. I have given to them that glory yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. So you and me get that glory. God has that glory as the Father. Jesus has the glory as the Son. Holy Spirit get the glory as God. But Jesus said that glory that I have, I give to you. And you have to say, wow, amazing, isn't it? Luar biasa kan? Coba lihat baik-baik. You don't need to get that glory. You don't need to work hard for the glory. God gives to you. Jesus gives to you. Kalau mau ngomong glory ini, glory itu kan kemuliaan toh. Dapat puji toh. Siapa yang tidak mau dipuji, dimuliakan? Semua manusia mau itu, dan itu memang keinginan manusia kalau gitu. Tapi itu kalau mau dapat itu harus usaha. Usaha baru bisa diangkat, usaha baru bisa dipuji. Berhasil, itu usaha manusia. Tapi usaha-usaha itu tidak bisa bertahan lama. Karena setelah itu selesai. Dia mau hebat jadi pemain musik, lama-lama terakhir hilang. Mau jadi pemain bola, umur 40 sudah selesai. Mau menjadi petinju, biar dipuji-puji, terakhir selesai. Kemuliaan-kemuliaan itu tuh tidak bertahan lama. Tapi di sini
Tuhan Yesus dia bilang dia sudah punya glory sebelum dunia dijadikan. Dia bilang aku memberikan glory itu kepada milik dari Tuhan. Tapi pernahkah kita orang percaya merenungkan kemuliaan yang kita dapat dari Tuhan? Did you ever, or do you ever admire, think, ponder about the glory that God has given to you and me? Many of us don't think about it. We are thinking of glory of the world. Banyak orang tidak pikir glory yang Tuhan berikan itu. Kita harus hanya banyak berpikir tentang glory dari dunia. Apa itu? Ya tadi seperti di olahraga, kecantikan, kegantengan, rambut dibuat sini sana supaya tambah asing, kulit yang hitam bikin putih, mandi susu, yang kulit terlalu putih jemur matahari supaya agak coklat-coklat. Itu glory-glory dunia itu yang sebentar fake habis. Selesai. Mari kita pikir this amazing forever a glory that God has given to you and me. Only special people get that. Makanya saudara, kalau kita renungkan ayat begini, harusnya kita tidak perlu terlalu khawatir banyak tentang glory-glory dunia itu. Oke lah, kita mau kembangkan kita punya talenta, oke. Tapi kalau kita terlalu fokus di situ dan tidak perhatikan glory yang Tuhan kasih ke dunia ini, ke kita dalam dunia, saudara dan saya akan menjadi orang yang penuh dengan kekecewaan. Kenapa? Karena glory dunia itu akan lenyap. Yang cantik-cantik usia sekian nanti sudah kelihatan keriput-keriput, ya selesai itu glory-glory yang cantik-cantik. Yang ganteng-ganteng juga hilang, hilang. Itu glory-glory dunia itu. Yang kuat-kuat besok jalan sudah bukan 2 kaki lagi, 4 kaki. Kalau bukan 3 ya 4. Atau orang pikul lagi. Ya begitu tuh. Itu glory-glory dunia itu. Hari ini saya pikir ada baik kita renungkan glory yang Tuhan kasih kepada kita, yang kita boleh miliki forever. Bagaimana itu saudara bisa renungkan glory itu? Karena glory yang Tuhan bilang ini, Tuhan Yesus bilang, Dia berikan kepada kita secara cuma-cuma. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan bersama dengan itu Dia bilang bahwa kita dan Tuhan Yesus dan Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Lihat di sana tuh ayat yang ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Verse 21, so that we become one with them, you and me, and Jesus and God are one. And we get that glory together. Ini spesial sekali, saudara. Kalau orang yang tidak percaya, dia tidak memiliki itu. Makanya glory itu, saudara bisa renungkan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. You are the temple of the Holy Spirit. That's the glory. Nah, karena we are the temple of the Holy Spirit, we must reflect. We must shine. Seperti tadi kita nyanyi nih, dari nomor 2 lagu. Shine, Jesus, shine. Now we shine. Shine the glory to the world. That the world may see the glory of God. And they will say, why this guy is like that? Because God has given you and me that glory. When you understand this, you have that strong confidence. You know, many people lost that confidence because they don't think about His glory. Because they are using the worldly standards of glory, and that's. But if you understand this and you hold the glory that God gives, you can have that strong confidence. Kita punya confidence, kepercayaan diri yang kuat.
Karena kita punya standar surgawi melampaui standar-standar jasmania, standar-standar duniawi tentang glory itu, tentang kemuliaan itu. Dan standar-standar kemuliaan dunia itu mengecewakan. Dan bukan saja mengecewakan, membuat kita menjadi tidak confident. Saya kasih contoh saja. Kalau standar glory kita yaitu harus putih seperti orang barat, kita yang hitam-hitam ini langsung loyo-loyo. Saya hitam saja. Itu kan standar dunia itu untuk glorinya, ya kan? Kalau standar yang glory yang baik dunia itu yang paling cantik atau ganteng itu rambutnya lurus saja, maka yang keriting-keriting itu langsung loyo-loyo, nggak bisa, tidak ada confidence lagi karena rambut saya kok hanya lurus, putar-putar tidak lurus. Kalau standar yang biasa orang Indonesia buat ya, standar yang kecantikan itu kalau hidungnya mancung ya, kayak orang-orang di sana. Maka kita yang pesek-pesek yang pendek ini langsung loyo-loyo, aduh hidung saya gini-gini, makanya orang pergi ke operasi plastik yang pendek dikasih naik ke atas. Karena standar glory dunia itu. Saudara-saudara, saya mau ini kan banyak anak muda, biar saya omong supaya semua anak muda pulang gereja hari ini jalannya jangan, aduh saya kok tidak cantik ya, aduh saya kok tidak ganteng ya, aduh saya bagaimana ya. Itu karena standar glory dunia, kemuliaan dunia yang kita pikirkan. Tapi kalau saudara pegang glory surgawi ini, saudara mau rambut lurus kah, rambut mutar kah, hitam kah, coklat kah, apakah saudara berjalan dengan confidence. Why? Because you have that glory, heavenly glory in you. You walk and walk as the heavenly people walking. Because I have that glory. You see that? You have confidence. Why I say this? Because there are a lot of manipulations through the social media that destroy your own mindset and thinking, and that's why make you lose your own confidence. Because you seem to lose your own glory. Because you are thinking of that worldly glory instead of heavenly glory. If you have this, you become very, very confident man and woman. And I like you to go out from this church with a big smile on your face, with heavenly smile, and walking confidently that you are the most wonderful, fearful made of God. And don't worry about your own looking anymore, because God never did mistake in creating you and me. He never did any mistake. You are the one who made mistake in making the conclusion that you are not smart, you are not beautiful, and you are not handsome. You make wrong conclusion. Konklusi kita salah. Karena kita pikir, wah saya terlalu pendek, wah saya tidak cantik, wah saya tidak ganteng, wah rambut saya gini. Itu dunia-dunia semua. Tapi kalau saudara pegang firman Tuhan hari ini, bahwa kemuliaan Tuhan Yesus kasih kepada saudara dan saya, saudara berjalan sebagai orang surgawi yang mulia. Dan itu yang saudara harus keluarkan, senyum-senyum surgawi itu. Action surgawi itu saudara harus tunjukkan. Itu poin saya yang ketiga. Karena saya lihat ada 1-2 udah mengantuk. Ketiga artinya udah terakhir. This is my last point. So then if you're sleepy, wake up right now. Don't worry, I'm going to finish soon. Number 3. People of God must glorify God. You and me ini, kita ini, sebagai anak-anak Allah, milik Allah, pemilik kemuliaan surgawi itu harus muliakan Allah seperti Tuhan Yesus muliakan Bapa. Saudara dan saya juga dipanggil untuk memuliakan Bapa. Ini tujuan Bapa ciptakan Adam dan Hawa yang jatuh itu. Adam dan Hawa tidak muliakan Bapa. Adam yang kedua Tuhan Yesus datang tunjukkan kepada kita bagaimana Adam harus buat, yaitu memuliakan Bapa. Maka dia datang, dia bilang, saya berikan kepada orang-orang milik Allah itu kemuliaan. Saudara dan saya yang punya kemuliaan surgawi itu harus memuliakan Bapa. Ya tahu terima kasih dong.
Masa sudah dapat kemuliaan kok tidak terima kasih? Saudara kalau pergi ke salon, mau rambut muter, dia kerja, akhirnya hasil bagus, sudah bilang terima kasih Pak, rambut saya sudah. Kan itu aja orang buat kita terima kasih. Yang sebentar habis itu yang muter jadi dia lurus lagi. Yang lurus mau dia muter, akhirnya ganti lagi. Tidak lama itu pekerjaan salon itu. Kan itu kita terima kasih ya kan? Buat supaya kita dapat glory dunia itu. Tuhan kasih kita glory forever. Hanya kita ini tidak hargai kemuliaan itu. Makanya saudara, Mazmur 139 ayat 14 itu saudara dan saya harus ingat baik-baik. Psalm 139 verse 14, you must memorize that and you must remember that. In Indonesia it says, aku bersyukur kepada Allah karena aku diciptakan secara dahsyat dan secara ajaib. Dahsyat itu artinya lebih dari luar biasa. Apalagi ajaib, itu miraculous. God created you and me wonderfully, fearfully. You cannot describe that in words. How amazing, how awesome, how wonderful. You and me. If God have made us like that, then we have to thank Him. Like I said before, if people make your hair nicely, you thank that guy who make your hair nicely or whatever. Now God make you wonderfully, fearfully, amazingly, miraculously. Where is your thank? We must thank Him. And the most thankful that we have to remember is that you and me get the salvation freely. You don't need to work for your salvation. Jesus did for you. Tuhan Yesus sudah buat bagi saudara saya keselamatan itu gratis, cuma-cuma. Percaya saja, terima kasih Tuhan. Kita tidak perlu buru untuk glory. Glory dikasih, percaya saja dapat itu. Maka kita dipanggil untuk bersyukur, berterima kasih. Sama seperti orang buat untuk kita, ya kita berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimana terima kasihnya? Ya kalau kita paham baik-baik hasil karya Tuhan untuk kita. Karya penciptaan luar biasa diciptakan kita. Tadi saya sudah bilang Mazmur 139. Karya penebusan tadi kita belajar, Tuhan Yesus datang dan kerjakan itu luar biasa. Saudara saya tidak perlu kerjakan keselamatan itu. Karya penebusan, pengudusan, Tuhan kirim Roh Kudus tinggal dalam kita. Karya adopsi, kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Karya providensial Allah, Dia menjaga, melindungi kita. Karya kebaikan membuat kita menjadi satu dengan Dia. You need so much blessings, actions of God for you and me. The work of creation, the work of redemption, the work of sanctification, the work of adoption, the work of justification, and the work of glorification. Amazing, isn't it? Luar biasa. Itu semua Tuhan kasih kepada saudara saya. Maka sekali lagi, ayo kita pulang dan jadikan hidup kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Roma pasal 12 ayat yang pertama dan kedua, bahwa kita mempersembahkan seluruh tubuh kita, kekuatan kita, tangan kita, mata kita, otak kita, pikiran kita, semua itu kita kasih untuk kemuliaan Tuhan. Seperti tadi dalam Mazmur 29 juga katakan, semua harus memuliakan nama Tuhan. Seperti doa Tuhan Yesus tadi, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, dimuliakan nama-Mu. Supaya hidup kita semua itu menjadi hidup memuliakan nama Tuhan. All for God's glory. What is that? All for God's glory. Soli Deo Gloria.
Soli Deo Gloria. Semua untuk nama Tuhan. Ayo kita pulang ya. Setelah ini dengan ingat, all for God's glory. Amin.